Pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Baru saja mencari sepatu di marketplace, lalu beberapa menit kemudian iklan sepatu muncul di semua sosial media. Apakah aplikasi tersebut bisa membaca pikiran kita? Tentu tidak. Semua itu terjadi karena perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen pemasaran. Apa yang dimaksud dengan SIM pemasaran? Sistem informasi manajemen atau SIM pemasaran adalah suatu struktur yang terdiri atas manusia, peralatan, prosedur, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan pemasaran. Secara sederhana, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan informasi pemasaran yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung kegiatan pemasaran perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan utama SIM pemasaran. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen, membantu mengambil keputusan pemasaran, mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fungsi sistem informasi manajemen pemasaran. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber internal maupun eksternal perusahaan. Kedua, pengolahan data. Mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Kemudian, analisis data. Menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan kondisi persaingan. Penyimpanan informasi. Menyimpan informasi pemasaran untuk digunakan kembali. Berikutnya, penyajian informasi. Menyediakan laporan dan rekomendasi kepada manajemen. Dan mendukung pengambilan keputusan, membantu manajemen menentukan strategi pemasaran yang tepat. Setelah memahami pengertian, tujuan, dan fungsi sistem informasi pemasaran, kita mengetahui bahwa sistem ini mampu mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, dan menyajikan informasi. Namun, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana sistem informasi pemasaran memperoleh data yang akan diolah menjadi informasi? Apakah data tersebut langsung tersedia begitu saja? Tentu tidak. Sebelum menjadi informasi yang bernilai bagi perusahaan, data harus terlebih dahulu dicatat, diproses, dan disimpan melalui sebuah sistem yang disebut Transaction Processing System atau TPS. TPS merupakan fondasi utama dalam sistem informasi pemasaran karena seluruh informasi yang dihasilkan SIM berawal dari data transaksi yang dicatat oleh TPS. Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah alur TPS dan SIM pemasaran. Kita akan bahas satu persatu alur dari sistem ini. Proses ini dimulai dari pelanggan atau pasar. Pelanggan merupakan sumber utama data pemasaran. Pada tahap ini, pelanggan memiliki kebutuhan, melakukan pembelian, memberikan komentar, keluhan, maupun respon terhadap bagaimana promosi dilakukan. Seluruh aktivitas pelanggan inilah yang nantinya akan menghasilkan data bagi perusahaan. Selanjutnya, operasional pemasaran. Data dari pelanggan kemudian diterima oleh bagian operasional pemasaran. Pada tahap ini, staf marketing dan admin bertugas mengumpulkan serta memasukkan data ke dalam sistem. Pertama adalah data pelanggan, seperti identitas, kontak, dan karakteristik pelanggan. Kedua adalah data transaksi penjualan yang mencatat produk yang dibeli, jumlah pembelian, nilai transaksi, serta waktu dan transaksi. Selanjutnya adalah data promosi yang berisi informasi mengenai kampanye, diskon, event, maupun media promosi yang digunakan. Perusahaan juga mengumpulkan bagaimana masukan dari pelanggan berupa kritik, saran singkat, kepuasan, dan keluhan. Setelah data terkumpul, sistem melakukan validasi untuk memastikan bahwa data yang masuk lengkap dan akurat. Jika terdapat kesalahan, data akan diperbaiki terlebih dahulu
Apabila data sudah valid, sistem akan memproses dan menyimpan data tersebut sebagai transaksi harian perusahaan. Data yang telah diproses kemudian disimpan ke dalam database. Database berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data pemasaran perusahaan. Di dalam database tersimpan data pelanggan, data penjualan, data promosi, hingga data pasar dan kompetitor. Selanjutnya, analisis pemasaran. Ini bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang dianalisis adalah analisis pelanggan. Perusahaan menganalisis siapa pelanggan mereka, bagaimana perilakunya, dan seberapa loyal pelanggan tersebut. Lalu analisis penjualan. Perusahaan juga menganalisis produk paling laku, wilayah dengan penjualan tertinggi, serta tren penjualan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, analisis promosi. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap aktivitas promosi untuk mengetahui apakah kampanye dijalankan berhasil atau tidak. Perusahaan juga mempelajari kondisi pasar dan aktivitas pesaing untuk menentukan peluang dan mengantisipasi ancaman bisnis. Selanjutnya, informasi dan laporan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk informasi dan laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Informasi tersebut dapat berupa laporan penjualan, laporan pelanggan, laporan promosi, dashboard pemasaran, maupun rekomendasi strategi yang tepat. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Manajer pemasaran menggunakan informasi yang dihasilkan sistem untuk mengevaluasi kinerja, menganalisis pemasaran, dan menentukan strategi pemasaran yang akan dijalankan. Keputusan tersebut kemudian diimplementasikan dan hasilnya terus dipantau untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dari alur tersebut dapat kita lihat bahwa TPS berperan sebagai pengumpulan dan mengelola data transaksi, sedangkan sistem informasi pemasaran berperan mengubah data tersebut menjadi informasi yang bernilai. Dengan demikian, keputusan pemasaran yang diambil perusahaan tidak lagi berdasarkan pemikiran semata, melainkan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya, kita akan membahas sumber data sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memerlukan berbagai data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi perusahaan. Data tersebut berasal dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Philip Coulter, terdapat 4 sumber utama data sistem informasi pemasaran. Yang pertama, internal record atau catatan internal. Catatan internal merupakan sumber data yang berasal dari dalam perusahaan. Data ini diperoleh dari aktivitas operasional sehari-hari dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemasaran. Catatan internal mencakup data pelanggan, data penjualan, data produk, data harga, data promosi, hingga data persediaan. Yang kedua, marketing intelligence atau intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan kegiatan pengumpulan informasi dari lingkungan eksternal perusahaan. Informasi yang diperoleh dapat berupa kondisi pasar, aktivitas pesaing, perilaku konsumen, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, marketing research atau riset pemasaran. Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah masalah pemasaran tertentu. Data dalam riset pemasaran dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, kuesioner, atau focus group decision. Dan yang terakhir, marketing decision support system atau sistem pendukung keputusan pemasaran. Sistem pendukung keputusan pemasaran merupakan seperangkat alat analisis yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi berbagai alternatif keputusan pemasaran. Sistem ini memanfaatkan data yang sudah tersedia untuk melakukan analisis, simulasi maupun peramalan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan berbasis data. Selanjutnya, komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri atas beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Komponen tersebut bekerja secara bersama-sama sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komponen yang pertama, manusia.
Manusia merupakan komponen utama dalam sistem informasi pemasaran. Komponen ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data menggunakan sistem seperti staf pemasaran, administrasi sistem, analisis, hingga manajer pemasaran. Kedua, data. Data merupakan bahan dasar yang akan diolah menjadi informasi. Dalam sistem informasi pemasaran, data dapat berupa data pelanggan, data penjualan, data produk, data promosi, hingga data kompetitor. Kualitas informasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. 3. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah seluruh perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Perangkat keras yang umum digunakan meliputi komputer, laptop, server, printer, serta perangkat pendukung lainnya. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang dihasilkan informasi. Dalam sistem informasi pemasaran, perangkat lunak dapat berupa sistem manajemen basis data, aplikasi customer relationship management, aplikasi analisis data, maupun perangkat lunak pendukung lainnya. Berikutnya, basis data atau database. Basis data merupakan tempat menyimpan seluruh data yang digunakan dalam sistem informasi pemasaran. Database berfungsi untuk menyimpan, mengelola data, menyediakan data yang diperlukan oleh pengguna sistem. Dengan adanya database yang terstruktur, proses pencarian dan pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan kebijakan dan langkah kerja yang digunakan dalam mengoperasikan sistem informasi pemasaran. Prosedur berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan kita akan membahas terkait manfaat sistem informasi pemasaran. Bagi perusahaan, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi pemasaran, memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan daya saing perusahaan, hingga mengidentifikasi peluang pasar baru. Lalu manfaat bagi konsumen. Bagi konsumen, pelayanan lebih cepat, produk lebih sesuai kebutuhan, dan promosi lebih relevan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran. Kelebihan yang pertama, informasi cepat dan akurat, mendukung keputusan manajemen, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan pengawasan pemasaran. Namun, memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan biaya implementasi yang tinggi, bergantung pada kualitas data, membutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya, serta risiko keamanan data. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran di era digital. Perkembangan teknologi digital membuat SIM menjadi lebih canggih melalui pemanfaatan